Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah Samiri ini, sungguh kami telah menguji kaum wahai Musa setelah engkau tinggalkan selama 40 malam dan mereka telah tersesatkan oleh Samiri. Jadi begini, ketika Musa berangkat meninggalkan Bani Israel 30 hari, kemudian disempurnakan 10 hari menjadi 40 hari. Jadi dari 30 hari itu Samiri belum buat ulah tuh. Samiri buat ulah itu 10 hari ketika Nabi Musa menambah hari puasanya. Mereka mengikuti Musa bertahun-tahun, disesatkan dengan Samiri cuma 10 hari saja. Bagaimana cara menyesatkannya? Samiri ini terjadi khilaf para ulama siapa Samiri. Ada yang mengatakan Samiri ini salah satu dari Bani Israel. Ada yang mengatakan Samiri itu artinya dia bukan dari Bani Israel, dia kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, tapi mengikuti ajaran Musa. Pura-pura munafik. Lah ketika Musa menyeberangi lautan, nih Bani Israel ini, mereka berat membawa emas-emas orang-orangnya Fir'aun. Jadi ada sebagian emas-emas itu diambil dari tetangga-tetangga mereka. Waktu di Mesir, ada yang pinjam uang mereka kan berupa dinar, emas gitu ya. Ada yang kemudian bekerja dapat gaji duluan, kerjanya belum selesai. Pokoknya banyak, intinya bahwa itu emas-emas itu tidak boleh dibawa, karena bukan hak mereka. Maka mereka bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana dengan emas-emas kami wahai Musa? Apakah ini halal untuk kami? Kata Musa, tidak halal. Emas-emas itu harus kalian buang di lautan ini. Jadi ketika mereka berjalan di lautan itu, yang sudah jadi jalan, dibuanglah emas-emas itu. Lah Samiri melihat ada buang emas banyak-banyak, diambilnya, dikutipnya satu-satu, akhirnya dapatlah satu karung emas-emas yang dilempar-lempar itu. Kemudian setelah itu Samiri melihat ada orang berbaju putih, berkuda putih di samping Musa, dan seolah-olah dia pula yang memberikan instruksi. Kata orang putih begini, maka Musa akan begini. Kata orang putih begitu, maka Musa akan begitu. Samiri kaget, kenapa Musa diperintahkan orang itu? Nah, dari sini Samiri curiga, karena memang itu jelmaan malaikat, utusan Allah Azza wa Jalla. Diperhatikan terus orang ini, diperhatikan kudanya. Dan apabila kuda itu melangkah, bekas langkahnya itu, bekas pijakannya itu, tanahnya diambil sama dia. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat meninggalkan Bani Israel, kemudian digantikan oleh Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, maka mulailah berulah Samiri selama 10 hari ini. Emas yang tadi dikutip itu kemudian dibakar, kemudian dicetak, kemudian jadilah patung anak sapi. Kenapa anak sapi? Karena orang-orang Mesir itu menjadikan sapi itu Tuhan. Ketika sudah jadi patung anak sapi itu, kemudian ditenggerkan di tengah-tengah lapangan Bani Israel. Dia kan punya tanah. Tanah itu bekas pijakannya kaki kudanya Jibril. Dimasukkan ke mulutnya tanah itu. Subhanallah, keajaiban. Tiba-tiba patung anak sapi yang terbuat dari emas itu hidup pula. Tapi tidak sempurna, hanya mengeluarkan suara. Jadi keluar suara sapi. Bani Israel ini kaget, kok bisa patung terbuat dari emas berbentuk anak sapi diingatkan kepada sembahan orang-orang Mesir tiba-tiba hidup. Karena sebagian Bani Israel masih kurang mantap imannya. Kata Samiri kepada Bani Israel, lihat, ini Tuhan kita. Buktinya dia bisa bicara katanya. Mereka mengatakan, lalu Nabi Musa siapa? Dan kemana? Bukankah dia ingin membuktikan Tuhannya? Kata Samiri, Musa salah. Yang benar ini Tuhannya, bukan apa yang didakwahkan Musa. Lihat, Musa salah tempat, jauh-jauh ke Bukit Tur untuk mencari Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini katanya. Dari situlah akhirnya ada yang mengatakan 70.000 sekian gitu, Bani Israel pun murtad. 10 hari menyembah patung anak sapi. Sebagian mereka murtad dan sebagian mereka bertahan. Ini enggak percaya, kami harus tanya dulu Musa, apakah ini Tuhan atau bukan? Yang sebagian lagi tetap mengatakan bukan Tuhan. Jadi manusia ketika itu terbagi menjadi 3. Ada yang tetap di atas tauhid, tidak mau menyembah patung anak sapinya yang dibuat oleh Samiri. Yang satu justru ada yang langsung menuhankan patung anak sapinya Samiri. Kemudian yang ketiga masih nunggu, masih ragu-ragu. Tunggu, tanya dulu, nunggu Musa datanglah. Kalau memang kata Musa ini Tuhan kami sembah, kalau enggak. Musa sudah diberitahu sama Allah bahwa kaumnya sudah disesatkan Samiri.
Udah marah, pengen balik saja Musa itu. Masalahnya, Musa tidak mau menyalahkan Bani Israel, tapi mau menyalahkan abangnya Harun. Ngapain saja Harun itu? Masa baru ditinggal 40 hari sudah murtad? Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah, bersedih hati. Musa berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu sebuah janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagi kalian? Atau kalian hendak agar kemurkaan Tuhan menimpa kalian? Mengapa kalian melanggar perjanjian denganku? Mereka mengatakan, kami tidak melanggar perjanjian wahai Musa, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun. Kemudian kami lemparkan ke dalam api itu, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Maka datanglah Musa kepada Harun. Ketika sampai saja depan Harun, langsung dijambak janggutnya, ditari kepalanya. Itu Harun abangnya, kakaknya. Saking marahnya, pegang kepala, pegang jenggot, ditarik ke depan. Apa katanya Musa alaihi salatu wassalam kepada Harun? Kenapa kau sesatkan Bani Israel, kata Musa. Maka Harun ini kan orangnya lembut, makanya Bani Israel tidak takut dengan Harun. Harun mengatakan, wahai putra ibuku, maksudnya Musa, janganlah engkau pegang janggutku, jangan pula kau pegang kepalaku, lepaskan. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanahku. Artinya, aku sudah berusaha, tapi mereka ngeyel, degil. Macam mana harus aku lakukan? Mereka hanya takut kepadamu dan tidak takut kepadaku. Akhirnya ketika datang Samiri, Samiri pula menyesatkannya. Maka akhirnya dilepaslah Harun, kemudian mencari Samiri. Datangkan Samiri kepadaku. Maka datanglah Samiri, dihadapkan kepada Musa. Kata Musa, hei Samiri, apa yang mendorongmu melakukan seperti itu? Kenapa kau sesatkan Bani Israel? Kata Samiri, dengan entengnya Samiri mengatakan, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, hai Musa. Dan aku ambil segenggam tanah dari jejak kakinya kudanya Jibril, lalu aku melemparkannya ke dalam api yang di situ sedang dicetak anak sapi Samiri. Demikianlah nafsuku yang memerintahkanku. Jadi ketika Musa, siapa atas perintah siapa kau lakukan itu, kata Musa. Maka Samiri dengan tenang mengatakan, nafsuku yang memerintahkan. Subhanallah, dengan entengnya. Akhirnya kemudian sebagai hukumannya, Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah agar Samiri tidak boleh mendatangi manusia, dan manusia tidak mungkin mendatangi Samiri. Dia akan hidup sendiri selamanya. Manusia tidak bisa bicara, dia pun tidak bisa bicara dengan manusia. Tetapi memang Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan kematiannya, karena Samiri habis itu diusir oleh Musa dan tidak diperkenankan untuk hidup di lingkungan Bani Israel. Sehingga ada yang menyangka bahwa Samiri adalah Dajjal di akhir zaman. Tapi kita katakan Dajjal bukan Samiri, dan Samiri bukan Dajjal. Dajjal lain orangnya, Samiri pun lain orangnya. Intinya bahwa Nabi Musa alaihissalam kemudian mengadab Samiri. Kemudian melihat Nabi Musa marah, maka mereka disuruh bertobat. Tiba-tiba kemudian diilhamkan kepada mereka untuk mengucapkan, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau Rabb kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami termasuk orang rugi. Terus itu yang dibicarakan oleh orang-orang yang nyembah patung itu. Masalahnya, Musa mengatakan, aku datang sudah bawa papan Taurat ini. Dan isi papan ini, kalau sampai ada orang musyrik seperti kalian, hukumannya adalah saling bunuh-bunuhan. Kalau antum di dalam Islam, kalau orang datang ke dukun, kemudian menyesal, tinggal balik syahadat, balik ke Islam. Ini tidak. Kalau orang sudah melakukan kesyirikan, maka cara tobatnya harus saling membunuh. Sebab kalau mereka menolak untuk saling membunuh, mereka pun akan mati juga. Karena ketika mereka menolak untuk saling membunuh, maka mereka teringat dengan Nabi Musa. Musa pernah mengangkat bukit Tur, kemudian diletakkan di atas kepalanya. Tobat atau dilempar bukit ini, katanya. Kalau tidak tobat, mati juga kena gunung. Kalau tobat, mati juga, sama-sama mati. Akhirnya mereka perang saling bunuh-bunuhan, dan itu lebih baik bagi mereka.